Kita yang sama-sama kami hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah kajian kitab tafsir klasik yaitu Ibu Hana Natasha serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi pagi kali ini yaitu tentang tafsir Jami li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Selanjutnya itu saya akan perkenalkan anggota kelompok yang bertugas pada pagi kali ini yaitu Saida Faratunisa, kemudian ada Sofi Nurul Izati, Siti Salsa Khairiyah, dan Kak Nahdiah. Adapun rangkaian kegiatannya yang pertama itu pembukaan, kedua penyajian materi atau presentasi, ketiga itu sesi tanya jawab, keempat itu penutup, dan yang terakhir itu tambahan atau masukan dari dosen pembimbing. Langsung saja untuk materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri yaitu biografi Al-Qurtubi. A. Biografi Al-Qurtubi. Perjalanan intelektual Al-Qurtubi. Perjalanan intelektual seorang mufasir yang bernama Al-Qurtubi begitu luas. Beliau menjalankan rihlah thalabul ilmi, menulis dan belajar dengan para ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansuriyah, Al-Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya. Hingga beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 Hijriah, 1272 Masehi, dan dimakamkan di El-Munia, kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara. Aktivitas intelektual Al-Qurtubi terbagi menjadi dua tempat, yaitu Cordoba, Andalusia, dan Mesir. Cordoba, Andalusia. Al-Qurtubi sering belajar dan menghadiri halakoh-halakoh yang biasa diadakan di masjid-masjid, madrasah-madrasah pembesar, yang didukung maraknya pembangunan madrasah-madrasah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu kota. Dan juga perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama. Dari sinilah intelektualitas pertama Al-Qurtubi dimulai. B. Mesir. Intelektualitas Al-Qurtubi di Mesir diperoleh ketika melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir dan menetap di kota Iskandariyah, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap di Kos. Next. Kemudian latar belakang sosio-historis Al-Qurtubi. Nama lengkapnya yaitu Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Ansori Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Mufassir. Al-Qurtubi sendiri merupakan nama suatu daerah di Andalusia yang mana sekarang itu sebagai Spanyol yaitu Cordoba yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat di mana beliau dilahirkan. Tidak ada keterangan yang jelas mengenai kapan beliau dilahirkan, namun yang jelas Al-Qurtubi hidup ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada 1232-1492 Masehi. Yaitu sekitar abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi, Al-Qurtubi hidup di mana Cordoba berada pada abad-abad akhir kegemilangan umat Islam di Eropa dan keadaan Barat yang masih tenggelam dalam kegelapan Cordoba. Kini yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun menjadi kota kecil.
Selanjutnya itu guru-guru yang pengaruhi Al-Qurtubi. Perjalanan Al-Qurtubi dalam mencari ilmu dari satu tempat ke tempat yang lain banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan intelektualitasnya atau sakofah. Aktivitas intelektualitas atau sakofah Al-Qurtubi terbagi menjadi dua tempat. Yang pertama yaitu ketika di Cordoba, Andalusia, dan kedua di Mesir. Next. Berikut adalah nama-nama Syekh Al-Qurtubi di Cordoba. Abu Ja'far bin Muhammad Al-Qaisi yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Hijah. Beliau adalah seorang al-muqri dan ahli nahwu yang mana wafat tahun 643 Hijriah. Beliau adalah guru Al-Qurtubi yang pertama. Kemudian ada Al-Qadi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Munni, dan ada Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Robi. Kemudian Ahmad bin Muhammad bin Al-Qaisi yang dikenal dengan Ibnu Abu Hujjah. Selanjutnya itu ada Abu Sulaiman Robi bin Ar-Rahman bin Ahmad Syari Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Prancis. Beliau berpindah ke Syubailah hingga meninggal di sana pada tahun 632 Hijriah. Adapun intelektualitas Al-Qurtubi yang diperoleh ketika di Mesir yaitu dengan melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir, kemudian menetap di kota Iskandariyah, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap di Kos. Selama perjalanan inilah beliau belajar dan mengajar kepada setiap ulama yang ia jumpai. Guru-guru Al-Qurtubi ketika di Mesir diantaranya itu Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid dari Andalusia yang mengajar di Madrasah Al-Turtusi, Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfani, kemudian Ibnu Al-Jamizi, Baha Al-Din Ali bin Habibatullah bin Salaman bin Al-Muslim bin Ahmad bin Ali Al-Misri Al-Syafi'i, Ibnu Ruwaj Rashid Ad-Din Abu Muhammad Abdul Wanhab bin Ruwaj, Abu Muhammad Rashid Ad-Din Abdul Wahab bin Dafir meninggal pada tahun 648 Hijriah. Selanjutnya disampaikan oleh Kak Nahdiah. Baik, adapun karya-karya Al-Qurtubi, karya beliau ini meliputi berbagai bidang seperti tafsir, hadis, qiraat, dan lain sebagainya. Di antara kitab beliau yang terkenal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran wa Al-Mubin lima tadammanhu min Al-Sunnah wa Al-Furqan, merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. Kemudian yang kedua, At-Tadhkirah fi Ahwal Al-Mauti wa Umur Al-Akhirah. Kemudian yang ketiga, At-Tadhkar fi Fadli Al-Azkar, yang berisi tentang penjelasan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Kemudian, Qama Al-Hars bi Al-Zuhdi wa Al-Qana'ah Warat Zil Al-Sual bi Al-Katbi wa Al-Syafa'ah. Kemudian, Urjuzah fi Asma' An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini disebutkan dalam kitab Ad-Dibaj Al-Zahab karya Ibnu Farah. Kemudian, metodologi kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Yang pertama, identifikasi fisiologis. Judul kitab ini bernama Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran wa Al-Mubayyin lima tadammanhu min As-Sunnah wa Al-Furqan. Penulisnya itu Abdullah ibnu Ahmad ibnu Abu Bakar ibnu Farah Al-Ansari Al-Khazraji Syams Ad-Din Al-Qurtubi Al-Maliki. Jumlah jilid pada kitab ini yaitu 10 jilid. Kemudian sampul depannya berwarna hitam dengan tulisan berwarna emas. Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fikih pada masanya. Kemudian identifikasi metodologisnya. Yang pertama, latar belakang penulisan dan penamaan kitab tafsir. Al-Qurtubi berhasrat besar untuk menyusun kitab tafsir yang juga bernuansa fikih dengan menampilkan pendapat imam-imam mazhab fikih dan juga menampilkan hadis yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Selain itu, kitab tafsir yang telah ada saat itu sedikit sekali yang bernuansa fikih. Karena itulah Al-Qurtubi menyusun kitabnya dan dalam muqaddimahnya, penamaan kitab tafsir ini didahului dengan kalimat samaitu, yang artinya aku namakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa judul tafsir ini adalah asli dari pengarangnya sendiri.
Nama lengkap kitab tafsir ini adalah Al-Jami' li Ahkam Al-Quran wal Mubayyin lima tadammunuhu min as-sunnah wa ayat furqan, yang berarti kitab ini berisi kumpulan hukum-hukum dalam Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan terhadap isi kandungannya. Adapun metode penulisannya yaitu Tafsir Al-Qurtubi memakai sistematika mushafi. Ia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf Al-Quran, yaitu mulai dari ayat pertama surah Al-Fatihah sampai ayat terakhir surah An-Nas. Al-Qurtubi juga tidak memakai sistematika maudu'i, yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan topik-topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan topik tersebut. Namun menurut Muhammad Quraish Shihab, benih-benih penafsiran model sistematika maudu'i dalam tafsir Al-Qurtubi sudah tumbuh. Hal ini melihat corak penafsiran dia yang memfokuskan pada penafsiran ayat Al-Quran yang bertema hukum. Dilihat secara menyeluruh, pembahasan dalam tafsir ini sangat detail. Beliau berusaha menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran. Ini artinya metode yang beliau gunakan adalah metode tahlil. Adapun sumber dan referensi penafsiran, Muhammad Ali Iyazi dalam bukunya Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, Al-Qurtubi cenderung menggunakan tafsir bil ra'i dalam penafsirannya dan menjadikannya sebagai metode dalam hal itu. Ia juga tidak menyanyiakan tafsir bil ma'thur. Jadi beliau menggunakan metode bil ra'i dan bil ma'thur, tetapi beliau dominan menggunakan bil ma'thur. Adapun corak penafsiran kitab Al-Qurtubi ini adalah salah satu tafsir yang paling banyak membahas persoalan hukum fikih. Karena itu tafsirnya dikenal sebagai tafsir yang bercorak fikih. Adapun karakteristik tafsirnya dapat kita lihat dari metode penafsirannya yang menggunakan metode tahlili. Kemudian corak penafsirannya yang cenderung kepada corak fikih. Lalu sistematikanya yang menggunakan sistematika mushafi. Serta dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Qurtubi tidak fanatik terhadap mazhab yang dianutnya. Persoalan menarik yang terdapat dalam tafsir ini dan perlu untuk dicermati adalah pernyataan yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam muqaddimah tafsirnya yang berbunyi, syarat saya dalam kitab ini adalah menyandarkan semua perkataan kepada orang-orang yang mengatakannya dan berbagi hadis kepada pengarangnya. Karena dikatakan bahwa di antara berkah ilmu itu adalah menyandarkan perkataan kepada orang yang mengatakannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni mengenai sistematika penulisan. Nah, dalam penulisan tafsirnya, Al-Qurtubi ini menggunakan sistematika mushafi, yakni beliau menyusun kitab tafsirnya berdasarkan susunan ayat-ayat dan surah-surah dalam mushaf, yakni dimulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian sampai seterusnya, sampai surah An-Nas, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan tafsir tahlili. Nah, adapun jumlah jilid atau juz tafsir Al-Qurtubi ada 10 jilid, yang setiap jilidnya ini memiliki halaman yang berbeda-beda. Ini dapat dilihat di tabel di bawah ini ya, teman-teman. Next. Kemudian, untuk aliran kalam beliau, itu dilihat dari karya-karyanya, Al-Qurtubi ini cenderung membela aliran Asy'ariyah. Hal ini sebagaimana dalam buku Al-Asnafi Syarh Asma'ul Husna misalnya, ia banyak menukil pendapat para imam Asy'ariyah, seperti misalnya Al-Juwaini, Al-Baqillani, Ar-Razi, Ibnu Atiyah, dan imam-imam lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya aliran kalam beliau ini merupakan aliran Asy'ariyah. Adapun mazhab fikihnya, Al-Qurtubi ini bermadzhab Maliki. Beliau ini mengikuti mazhab Imam Malik, namun dalam mencontohkan kepada seluruh umat Islam bagaimana menjadi namun beliau ini mencontohkan kepada seluruh umat Islam bagaimana menjadi seorang mufassir yang benar-benar teguh dengan ilmu yang dimilikinya, bukan dengan pendapat mazhabnya, di mana dalam kitab tafsirnya ini beliau sama sekali tidak menunjukkan fanatisme terhadap mazhab Imam Malik, seperti yang sering dijumpai dalam kitab-kitab tafsir lainnya,
seperti misalnya tafsir An-Nasafi. Al-Qurtubi dalam tafsirnya kerap kali mendasarkan penafsirannya pada dalil yang dia ketahui, sekalipun itu berlawanan dengan mazhab yang dianutnya. Jadi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam kitab tafsirnya, Al-Qurtubi ini tidak fanatik terhadap mazhabnya sendiri. Kayak gitu. Bahkan jika terdapat khilafiyah di dalam masalah-masalah ayat yang ditafsirkannya, beliau ini seringkali mengetengahkan dalil bagi setiap pendapat dan mengomentarinya, serta tidak fanatik terhadap mazhabnya, yakni mazhab Maliki. Sebagaimana contohnya, misalkan ketika ia menafsirkan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum," yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Next. Nah, beliau itu menafsirkan ayat tadi dengan mencantumkan masalah-masalah. Kemudian dalam masalah pada poin ke-12-nya dari masalah yang terkandung dalam ayat tersebut, itu beliau mengemukakan perbedaan pendapat para ulama mengenai hukumnya orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan karena lupa. Kemudian beliau mencantumkan perbedaan pendapat setelah mencantumkan perbedaan pendapat dari para ulamanya. Kemudian beliau juga mencantumkan kutipan dari Imam Malik bahwa orang tersebut dinyatakan batal dan wajib mengqadha puasanya. Al-Qurtubi mengatakan, tetapi Al-Qurtubi di sini mengatakan bahwasannya menurut pendapat selain Imam Malik itu tidaklah dipandang batal setiap orang yang makan karena lupa akan puasanya. Dan menurut saya pribadi, yakni Al-Qurtubi, ia adalah pendapat yang benar, dan mayoritas ulama pun berpendapat sama bahwa barang siapa makan atau minum karena lupa, ia tidak wajib mengqadhanya atau menggantinya pada waktu yang lain, dan puasanya tetap sempurna. Nah, di sini Al-Qurtubi juga mencantumkan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang makan dan minum karena lupa, sedangkan ia puasa, maka hendaklah diteruskannya puasa itu, karena Allah telah memberinya makan dan minum. Jadi dapat dilihat di sini bahwasannya walaupun Al-Qurtubi ini bermadzhab Maliki, tetapi beliau tidak fanatik terhadap mazhabnya. Kemudian dari kutipan ini dapat dilihat bahwa sumber penafsiran Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya juga banyak mengutip dan merujuk pada pendapat-pendapat para ulama, yang kemudian ia tambahkan dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan pembahasan yang bersangkutan. Selain itu, dari pendapat yang dipilih dalam kutipannya terhadap pendapat para ulama, dapat dipahami bahwasannya Al-Qurtubi ini tidak fanatik terhadap mazhabnya sendiri, bahkan ia berlaku adil terhadap mazhab yang lain. Hal ini juga membuktikan bahwasannya Al-Qurtubi tidak ta'assub terhadap mazhab Maliki yang dianutnya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah memaparkan materi-materinya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu perjalanan intelektual seorang mufasir yang bernama Al-Qurtubi begitu luas. Beliau rihlah talabul ilmu, menulis dan belajar dengan para ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansuriyah, Al-Fayun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya. Adapun salah satu guru Al-Qurtubi ialah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qais, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Hijjah. Beliau adalah seorang al-muqri dan ahli nahwu yang wafat tahun 643 Hijriah. Beliau adalah guru Al-Qurtubi yang pertama, dan salah satu karya Al-Qurtubi yang terkenal dalam bidang tafsir ialah kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran wa Al-Mubin lima tadammahu min as-sunnah wal furqan, yang merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih dan disebut pula dengan tafsir Al-Ahkam. Tafsir Al-Qurtubi memakai sistematika mushafi atau tahlili, yakni ia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran, yaitu mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas. Aliran kalam Al-Qurtubi yakni Asy'ariyah, sementara mazhabnya yakni mazhab Maliki. Namun meskipun demikian, dalam menafsirkan Al-Quran beliau tidak fanatik terhadap mazhabnya. Bahkan seringkali dijumpai bahwasannya
Beliau mengenengahkan dalil bagi setiap pendapat yang terdapat khilafiyah para imam mengenai ayat tersebut. Selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab yang akan ditampung 3 penanya terlebih dahulu. Izin bertanya, kan tadi di makalah dan PPT sudah dicantumkan dan dijelaskan mengenai guru-guru Imam Al-Qurtubi. Nah, kemudian untuk murid-murid yang berguru kepada beliau, apakah ada? Kalau ada, mungkin boleh disebutkan dan dijelaskan sebab sepertinya di makalah belum dicantumkan. Terima kasih. Saya izin bertanya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa Imam Al-Qurtubi hanya belajar di 2 tempat itu saja, di Cordoba, Andalusia, dan Mesir saja, tidak seperti imam ataupun mufassir yang lainnya yang perjalanan intelektualnya itu begitu panjang ya, luas gitu. Yang kedua, apa alasan Imam Al-Qurtubi tidak fanatisme ataupun tidak fanatik terhadap madhab, tidak fanatisme madhab begitu ya, cara menafsirkannya. Lebih mengetengahkan dan bahkan jikalau dia bertentangan dengan madhab Maliki, beliau itu malah mencantumkan pendapat yang lain begitu. Itu aja.
Saya izin bertanya, apa yang membedakan kitab tafsir ini dengan kitab yang lainnya? Baik, apakah dari pemakalah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Dipersilakan. Iya, mungkin saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Safira dulu ya, Safira Suci, mengenai murid-murid Imam Al-Qurtubi yang sebelumnya belum dicantumkan di makalahnya. Di sini di satu sumber di sini disebutkan bahwasannya di dalam sejarah itu sebenarnya nggak ada yang menyebutkan murid-murid Imam Al-Qurtubi kayak gitu, kecuali hanya satu murid saja. Dan satu murid ini itu merupakan anaknya sendiri yang bernama Syihabuddin Ahmad. Kemudian penulisnya di sini itu berbicara bahwasannya ini menarik sekali untuk dikaji. Sebab Imam Al-Qurtubi ini kan merupakan ulama tafsir yang fasir yang luar biasa kayak gitu ya, dengan kapasitas keilmuannya yang tidak diragukan lagi. Dan kita bisa melihat dari kitab-kitab karyanya, terlebih dari kitab tafsir yang sedang dibahas tadi, yang bernama tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu bahwasannya kalau dipikir-pikir sangat mustahil kalau Al-Qurtubi ini nggak mempunyai murid kayak gitu. Kecuali mungkin ada hal-hal atau alasan yang menjadikan beliau ini muridnya hanya satu orang saja. Kemudian di sini penulisnya juga mencantumkan analisis yang dilakukan oleh Muhammad Sofa Soih Ibrahim Haqqi dalam menanggapi sementara mengenai alasan yang dikemukakan terkait hal itu kayak gitu. Nah, kemungkinan di sini beliau mencantumkan bahwasannya kemungkinan hal ini terjadi karena beliau ini sibuk mempersibuk dirinya dalam memperdalam ilmu di depan gurunya, dan waktunya ini tercurah hanya untuk menulis kitab dan beribadah saja, sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk berkecimpung dalam pemerintahan maupun pendidikan. Nah, kemudian di sini beliau ini mengatakan bahwasannya dengan hal ini itu sejarahnya tidak menjadi terang. Itu kayak merasa ada yang belum terjawab kayak gitu, bahwasannya kalau dipikir-pikir itu walaupun misalkan seperti itu kayak gitu ya, tapi dipikir-pikir itu nggak mungkin kalau seorang yang sangat alim itu dan mempunyai kepakaran dalam ilmu-ilmu agama itu ditinggalkan oleh para pencari ilmu di zamannya kayak gitu. Pasti sayang banget lah gitu melewatkan salah satu ulama hebat pada zamannya. Kemudian di sini Muhammad Sofa Soih Ibrahim Haqqi juga mencantumkan bahwasannya mungkin ada alasan lain, dan mungkin hal ini itu tidak lepas dari peran politik yang ada pada waktu itu. Jika melihat dari bagaimana sikap Al-Qurtubi terhadap kaum Rafidhah khususnya mengenai pendapat-pendapat mereka yang dianggap melenceng oleh Al-Qurtubi. Jadi mungkin Al-Qurtubi ini sangat anti terhadap mereka. Oleh karena itu Al-Qurtubi dilarang untuk mengembangkan ilmunya pada orang lain dan kemudian diasingkan. Bahkan bisa saja karangan-karangan beliau itu dihasilkan ketika beliau dalam pengasingan itu. Jadi mungkin tadi ada dua alasan. Kalau disimpulkan, jadinya mungkin alasan pertama itu mungkin karena kesibukan beliau dalam mencari ilmu dan beribadah. Kemudian alasan kedua tadi mungkin karena beliau ini berseberangan dengan politik yang ada sehingga dilarang untuk mengembangkan ilmunya kepada orang lain di zamannya kayak gitu. Itu kalau menurut dari sumber yang saya baca kayak gitu. Safira, bagaimana? Baik, terima kasih Sofi penjelasannya.
Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Miftah tadi. Perbedaan tafsir ini dengan tafsir lainnya yaitu adanya porsi yang besar terhadap penafsiran ayat-ayatnya, yang mana di dalam itu mengandung hukum-hukum fikih pada Al-Qur'annya. Nah, tafsir ini juga salah satunya itu kitab tafsir terbaik yang menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an. Salah satunya itu hukum-hukum fikih. Baik, mungkin terkait pertanyaan Syarifah tadi, itu pertanyaan pertamanya bisa diulang? Ini ya Syarifah, kalau tidak salah itu kenapa perjalanan intelektualnya hanya di 2 tempat kayak gitu ya? Yang pertanyaan pertama tadi. Mungkin saya ini ya belum tahu juga secara pasti, tapi kalau menurut saya ini kan kalau misalkan di makalah itu jelaskan ya bahwasannya Al-Qurtubi ini rihla ilmiahnya itu sebenarnya di sini nggak mencangkup 2 saja sih. Ada di wilayah Mesir juga, beliau itu rihla ilmiah ke Mesir, Iskandaria, kemudian Mansuro, Al-Fayun, Kairo juga di sini disebutkan wilayah-wilayah lainnya. Kemudian kalau menurut saya kenapa sih cuma dicantumkan di 2 itu saja, di 2 tempat itu saja? Kemungkinan menurut saya bukan berarti Al-Qurtubi tidak mempunyai guru-guru di luar 2 tempat itu, tapi mungkin saja di sejarahnya itu belum dituliskan. Maksudnya kita tuh belum tahu kayak gitu. Apakah belum tahu, mungkin saja beliau ini perjalanan ilmiahnya panjang, tetapi tidak dituliskan sejarah atau tidak dituliskan guru-gurunya yang lain di sumber, atau kita yang mungkin juga belum mencantumkan dari sumber-sumber yang lain kayak gitu. Mungkin sumber yang kita cantumkan itu juga terbatas di tempat-tempat itu saja kayak gitu. Kemudian atau bisa juga mungkin bisa juga mungkin karena mungkin karena kondisi saat itu juga, mungkin kalau misalkan memang seperti itu, mungkin karena kondisinya saat itu juga yang kita belum tahu kayak gitu. Itu memungkinkan sekali kalau beliau hanya di 2 tempat saja. Tetapi kalau menurut saya sih, saya lebih ini sih ke pendapat saya yang Al-Qurtubi ini mungkin belum dicantumkan sejarah guru-guru yang lainnya di tempat-tempat yang lain kayak gitu, atau mungkin dari sumber yang kita cantumkan sendiri di dalam makalah itu masih sangat terbatas kayak gitu. Kemudian terkait pertanyaan kedua tadi itu mengenai kenapa Imam Malik ini itu ya tidak fanatik terhadap madhabnya kayak gitu ya.
dalam menafsirkan. Begitu ya, Syarifah? Oh ya, tadi terkait pertanyaan pertama kayak gimana? Soalnya mungkin saya juga ini sih belum tahu pasti kayak gitu. Ya soalnya kan tadi kayak Iskandaria juga kan daerah Mesir juga. Mungkin karena iya. Batul Ulum kali ya. Iya, tapi iya sih. Tapi di situ juga disebutkan dan wilayah lainnya kayak gitu. Itu kan berarti secara nggak langsung nggak menutup kemungkinan beliau juga belajar di tempat yang lain kayak gitu kan. Mungkin sumber dari pemakalahnya itu masih terbatas kayaknya. Kemudian itu gimana, Pak? Yang tadi tanya pertama. Iya. Apa? Pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan kedua tadi mungkin ya, sama ya, saya juga belum terlalu tahu pasti kenapa. Tapi mungkin kalau misalkan kita dilihat dari sisi pandang kitanya kayak gitu ya. Ya dari sisi pandang umat atau kondisi umat kalau umat Islam kayak gitu loh. Misalkan nih, zaman sekarang itu mungkin kalau misalkan perbedaan pendapat itu kayak sesuatu yang besar kayak gitu loh. Kayak menurutnya ini pendapat yang benar kayak gitu, padahal sebenarnya kalau misalkan selama itu ada dalil-dalil gitu ya, kan Imam Madzhab ini kan juga berpegang pada dalil-dalil dalam mengemukakan ijtihad juga nggak sembarangan kayak gitu. Itu kan beliau merupakan orang-orang yang pakar di bidangnya kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak mungkin loh melenceng kayak gitu. Padahal perbedaan pendapat ini juga harusnya nggak jadi perdebatan kayak gitu. Tapi zaman sekarang ini mungkin karena sering terjadi perdebatan kayak gitu ya. Mungkin sih tujuan beliau ini juga ini ya, menghindari kayak perdebatan di antara umat Islam itu sendiri kayak gitu loh. Jadi menengahkan kayak gitu ibaratnya, kayak gimana, dan mungkin beliau ini juga nggak pakem kayak gitu, bahwasannya dalam satu hal mungkin ini benar, tetapi ini juga nggak salah kayak gitu loh. Jadi kayak gimana ya, intinya nggak menyalahkan pendapat yang lain kayak gitu. Intinya menurut saya sih kayak gitu ya. Jadi untuk menengahkan kayak gitu, menengahkan pendapat-pendapat yang ada sehingga di antara umat ini mungkin juga nggak terjadi perpecahan kayak gitu. Kan kalau zaman sekarang tuh kayak memaksakan kehendak banget gitu. Kalau misalkan apa-apa kayak ya pendapat ini yang benar, padahal belum tentu pendapat yang lain itu nggak benar kayak gitu. Kemungkinan sih kayak gitu ya. Dan kemungkinan juga beliau itu juga kan karena pastinya pakar hadis juga ya. Jadi beliau itu misalkan mencantumkan dalil-dalil yang lain kayak gitu, mungkin oh iya ya, kalau dipikir-pikir mungkin kalau berdasarkan dalil yang ini, pendapat yang ini cenderung lebih benar kayak gitu. Jadi mungkin dari situ juga sih bisa sebenarnya kalau nggak fanatik ini ya dari pemikirannya juga cenderung terbuka gitu. Kalau zaman sekarang bahasanya tuh open minded kayak gitu lah, jadi nggak pakem di situ aja kayak gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu, Pak. Kayak gimana? Nah, tadi boleh tanya lagi tentang ini tadi. Saya masih belum agak puas ya, Vi, maaf ya. Ini tadi kan ada ya, kita sudah belajar tentang talfik ya. Itu mengambil hukum yang mudah-mudahnya saja kalau di mazhab fikih. Jadi kan tadi misalnya kayak ayat tentang yang puasa, dibolehkan bagi kalian bercampur dengan istri kalian di malam hari pada malam puasa. Satu lagi yang tadi itu bagi orang yang lupa pada siang hari puasa, dia lupa jadi makan, jadi dia lupa puasa. Itu katanya kalau di mazhab Maliki wajib diqadha, sedangkan di mazhab yang 3 lainnya itu tidak, gitu kan. Jadi beliau lebih cenderung kepada 3 imam yang lainnya, dan sedangkan beliau ini itu Maliki itu. Itu bagaimana pendapat kalian tentang ini? Apa termasuk ke situ atau bagaimana?
Kalau menurut saya sih mungkin bukan ini ya, bukan talfik jatuhnya, mungkin apa ya, karena ini kitab tafsir kayak gitu, dan beliau ini kalau dalam menafsirkan itu mencantumkan banyak sekali pendapat para ulama, khususnya di hukum fikih ini yang lebih beliau apa dalami di apa kitab tafsirnya, makanya sering disebut corak fikih. Itu mungkin bukan karena ini ya apa talfik kayak gitu, mungkin karena sekedar apa mencantumkan, kemudian mengemukakan bahwasannya pendapat yang lain itu nggak salah juga kayak gitu, karena mungkin pendapat lain itu juga berpegang pada dalil kayak gitu. Tetapi mungkin beliau sendiri juga apa ya, misalkan nih, kalau misalkan menganut satu madhab, bukan berarti apa ya bisa dicampur kayak gitu. Jadi kalau misalkan madhab, kalau misalkan beliau madhab maliki ya kemungkinan dalam apa ibadahnya atau dalam hukum-hukum yang beliau jalani ya madhab maliki, tetapi beliau hanya mengemukakan mungkin bahwasannya pendapat lain itu nggak salah karena pendapat lain itu juga berpegang pada dalil kayak gitu, bukan berarti boleh mentalfik kayak gitu kayaknya deh, tetapi lebih ke mengemukakan bahwasannya pendapat lain itu nggak salah juga loh gitu. Ya, mungkin begitu ya, Vi. Karena tadi kan beliau mengatakan beliau lebih cenderung kepada 3 pendapat ini. Ini yang lebih benar gitu kan. Itu saya masih kurang pahamnya. Baik. Makasih ya, Vi. Iya, mungkin kalau dari itu kalau misalnya dari saya itu sih Pak yang tadi. Tapi kalau misalkan buat yang lebih ininya kenapa beliau mencantumkan seperti itu, wallahu a'lam. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau meneruskan, atau kepada Bu Hana juga. Ya, diselesaikan dulu pertanyaannya, nanti saya tambahkan terakhir ya. Baik Ibu. Masih ada lagi pertanyaannya? Masih ada pertanyaannya lagi? Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka saya lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu mata kuliah kajian tafsir klasik. Untuk Ibu Hana, dipersilakan. Pertanyaannya sudah semua? Sudah terjawab semua? Sudah, Ibu. Oh, oke, baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pemakala ya atas pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man tarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman sekalian atas diskusinya ya, karena memang tafsir Al-Qurtubi ini sangat besar ya, banyak yang sudah membahas juga sebenarnya. Jadi pembahasannya tidak terlalu sulit ya untuk dicari. Dan banyak hal-hal yang memang menarik untuk didiskusikan ya. Dari tafsir Al-Qurtubi ya, di antaranya tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman ya.
Baik, tafsir Al-Qurtubi ya. Tafsir Al-Qurtubi namanya apa makalah? Nama kitabnya? Tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Jami' li Ahkamil Quran. Namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran ya. Nama asli, tapi orang-orang lebih banyak mengenalnya dengan tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi diidentikan dengan nama penulisnya. Baik, untuk makalah saya kira sudah banyak ya, sudah banyak diisi di situ ya, dengan beberapa informasi ya, beberapa maklumat ya, sampai 30 halaman ya. Saya kira sudah cukup sekali di situ, banyak ya, memuat hal-hal yang memang kita ingin ketahui tentang tafsir Al-Qurtubi ya, dari mulai bagaimana beliau itu hidup ya, dibesarkan, kemudian beliau itu berkembang dalam lingkungan keilmuan yang seperti apa ya, kemudian gurunya, tadi disebutkan guru-gurunya nggak? Disebutkan, Ibu. Nah, gurunya disebutkan ya, memang untuk murid-muridnya ya, ada beberapa nama murid-muridnya, dan di beberapa sumber ya yang menyatakan tentang Imam Al-Qurtubi gitu ya, itu tidak banyak membahas tentang siapa murid-muridnya ya. Nah, tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan ya, bukan tidak menutup kemungkinan, sudah pasti seorang ulama yang besar ya, yang kemudian meninggalkan sebuah karya begitu fenomenal ya, yang sangat nabigh ya, sangat mahir, sangat alim, allamah, al-mubajjal gitu ya, orang yang sangat paham sekali, yang sangat mendalam dalam bidang penafsiran, dalam bidang hukum ya, dalam bidang hadis ya, beliau juga ahli hadis ya. Tidak mungkin muridnya itu terlalu sedikit gitu ya, tidak mungkin muridnya sedikit, hanya saja tidak disebutkan keseluruhannya gitu ya. Makanya di antara salah satu murid beliau gitu ya, yang disebutkan itu adalah murid yang memang terkenal gitu ya, terkenal, yang setelah masanya itu juga memiliki kontribusi gitu ya. Di antaranya tadi ya yang disebut oleh pemakalah, bahwa di antara satu muridnya ya, dikatakan ya dalam sebuah riwayat bahwa ruwiya anhu bil ijazah waladuhu ya, waladuhu Syihabuddin Ahmad. Jadi muridnya yang paling sangat erat ya, sangat lazim, mulazamahnya itu sangat dekat, adalah anaknya sendiri ya, Syihabuddin Ahmad ya. Itu diantaranya. Tidak banyak yang lainnya disebutkan lagi ya. Akan tetapi ya, meskipun tidak disebutkan secara terperinci gitu ya, maka semua orang yang juga mengambil informasi ya, mengambil ilmu dari kitab tafsirnya ya, itu juga menjadi murid-murid beliau gitu ya. Tentu para ulama ya, para mufassir itu dalam kitab tafsirnya banyak sekali ya merujuk pada kitab ini ya, banyak sekali merujuk pada kitab ini, karena dalam kitab tafsirnya itu sangat komprehensif isinya ya, dimulai dari memang secara secara kebahasaan tidak terlalu terperinci, tapi kalau kalian lihat dalam kitab tafsirnya, ketika beliau membahas sebuah ayat gitu ya, beliau membahasnya dengan sangat gamblang, dengan sangat terperinci sekali ya, tafsiri, dia tidak ijmali, betul-betul tahlil ya, dianalisis semua dari mulai jika ada munasabahnya, kemudian kalau ada i'rabnya, qiraatnya pun beliau kupas dengan sangat dalam. Ya, artinya beliau memang menginformasikan ya hal-hal yang dibutuhkan dalam penafsiran. Karena di antara motivasi dan tujuan beliau ya dalam menafsirkan Quran itu adalah ingin menjelaskan semua hal-hal yang memang terkait dengan ayat dan meninggalkan semua hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ayat.
gitu ya. Oleh karena semua hal yang atau semua disiplin ilmu yang berhubungan dengan ayat tersebut beliau sebutkan i'rabnya, ya. Bahkan kalau kita ingin baca tentang kisah-kisah gitu ya, misalnya kisah dalam surah Yasin gitu. Dalam surah Yasin misalnya bagaimana kisah siapa laki-laki yang waja'a min aqsal madinah rajulun yas'a, ya waja'a rajulun min aqsal madinah yas'a, itu siapa? Itu dijelaskan dalam kitab tafsirnya. Ya. Apa namanya, meskipun bukan kitab tafsirnya bukan corak apa namanya, corak bernuansa kisah ya, tapi beliau mengupas asal usul, mengupas sejarah tentang ayat tersebut, siapa tokohnya, bagaimana peristiwanya, itu sangat dalam, sangat luas ya, dan betul-betul sesuai dengan alurnya gitu ya. Kalau tafsir yang lain kan membahasnya yang paling hanya singkat-singkat saja, misalnya rajul itu adalah Habib misalnya, atau siapa, tapi beliau tidak ya, ketika menjelaskan bentar ya. Sekarang seluruh kota hanya memiliki satu tempat. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai pembahasan kisah ya, tentang kisah. Itu satu tentang kisah. Belum lagi tentang hukum. Ya. Karena pembahasan tentang hukum itu satu pembahasan yang juga sangat dibutuhkan ya untuk memperjelas sebuah penafsiran, gitu ya. Dan dengan hukum tersebut ya akan menjadi apa namanya, tuntunan yang jelas ya bagi umat Islam ya yang ingin mengamalkan ayat tersebut. Ya, gitu ya. Oleh karenanya ya, karena berbagai macam tujuan, berbagai macam motivasi ya, dari berbagai macam motivasi yang sebenarnya beliau harapkan dari pembuatan tafsir tersebut ya, maka beliau itu ya tidak ingin fanatik ya, tidak ingin ta'assub terhadap madhabnya ya. Apakah kemudian tadi ada pertanyaan, apakah kemudian beliau dikatakan talfik ya antar madhab? Beliau itu mencampurkan antar madhab? Tidak. Beliau itu sedang ingin menunjukkan sebuah sikap gitu ya, bahwa kita ya, meskipun kita itu adalah penganut madhab tertentu, tapi ketika ingin memaparkan sebuah pendapat, ya, ingin memberikan sebuah fatwa, ingin memberikan sebuah banding gitu ya, maka harus dipaparkannya ya, harus dituliskan secara objektif begitu ya, secara objektif supaya apa? Supaya pembaca membaca dengan benar-benar sesuai apa yang ada ya dari informasi tersebut. Misalnya ayat hukum tentang ini dari berbagai madhab ditampilkan dengan berbagai riwayat dan tetap objektif, misalnya ternyata pendapat ini tidak sesuai atau misalnya kurang sesuai ya dengan pendapat atau hadis yang lain ya. Karena tadi seperti misalnya pendapat tentang makan ya, lupa makan gitu ya. Lupa makan di siang hari menurut Imam Malik itu adalah batal dan harus diqadha misalnya. Tapi kan mazhab yang lain tidak. Nah, beliau itu mencoba untuk menguatkan gitu ya, memberikan sesuatu yang objektif, menampilkan sebuah akhlak seorang ulama, seorang yang alim itu harus tetap memandang segala sesuatunya dan memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang ada. Gitu. Karena yang namanya berkata ya atas kalam Allah ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang ada gitu ya, apalagi pendapat yang lain selain pendapat Imam Malik itu kan ada istishhadnya, ada syahidnya dari hadis itu. Ada hadis, ada penguat hadisnya. Oleh karena ada hadisnya juga sahih, ya hadisnya sahih, beliau paparkan dalam hadisnya juga, makanya beliau itu lebih condong mengatakan lebih condong pendapat yang ini, gitu ya. Pendapat yang selain Imam Malik yang mengatakan tidak perlu diqadha. Gitu ya. Itu sebuah akhlak yang saya kira tidak banyak dimiliki ya oleh para ulama
yang mempunyai mempunyai afiliasi terhadap madhab tertentu. Ya, seperti kemarin misalnya mufassir ya, seorang mufassir yang beliau itu mempunyai afiliasi terhadap madhab Mu'tazilah misalnya, tapi tidak bisa untuk objektif. Ya, maka luar biasa sekali Imam Qurtubi ya, masih tetap bisa ya untuk adil ya dalam memaparkan berbagai macam pendapatnya. Seperti itu. Nah, kalau kita menyatakan apakah beliau talfik atau tidak, ya, talfik itu adalah ketika kita itu mencampur adukan secara semeraut, secara asal-asalan saja gitu ya. Kalau Imam Qurtubi ini kan semuanya beliau itu kalau dikatakan seorang yang sudah mumpuni untuk berijtihad, mumpuni. Kalau kita orang yang tidak mumpuni, artinya tidak punya kapabilitas, tidak mempunyai kapasitas keilmuan yang seperti beliau, kemudian mencampurkan antar riwayat, ya, sholatnya pakai madhab ini, wudhunya pakai madhab ini, itu nggak bisa. Ya, beliau kan tidak seperti itu. Beliau secara umum ya menganut madhab Malikiyah dalam segala macam ritual ibadahnya. Ya, tapi dalam beberapa pendapat, ya, beliau itu karena mempunyai kapasitas keilmuan, maka diperbolehkan saja ketika beliau memandang bahwa madhab ini, ya, madhab Maliki dalam pendapat yang ini saya kurang setuju, gitu. Karena beliau punya landasan yang lainnya, ya. Seperti At-Tabari. At-Tabari itu, ya, dulunya madhabnya dikatakan madhabnya Syafi'iyah, ya. Kemudian ternyata dalam perjalanannya beliau itu merasa bahwa ada beberapa pendapat-pendapat yang beliau gali ya dari sumber-sumber atau dari dalil-dalil yang lain, ternyata pendapatnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya. Oleh karenanya akhirnya beliau lama-kelamaan membuat madhab fikih sendiri. Dikabarkan seperti itu, madhab Tabari. Karena beliau mumpuni, punya kapasitas keilmuan, punya kalau kita itu punya pisaunya untuk menganalisa dari dalil, kemudian kita ambil, kita racik sehingga menjadi sebuah produk, sebuah hukum, maka tidak masalah selagi memang beliau mempunyai kapasitas. Ya, yang tidak boleh adalah kita para muqallid, orang yang taklid terhadap sebuah madhab fikih, kemudian dengan semena-mena saja ya mencampurkan antar riwayat atau antar pendapat. Gitu ya. Baik. Kembali lagi kepada Imam Qurtubi ya. Tadi juga menjawab pendapat dari temannya. Teman-teman siapa tadi itu yang menanyakan, kenapa Al-Qurtubi itu muridnya tidak banyak juga dan gurunya juga tidak disebutkan banyak, tapi tidak sesedikit muridnya ya. Beliau tetap beberapa sumber juga tetap mencantumkan nama-nama Qurtubi. Dan kenapa beliau itu hanya melakukan rihlah ilmiahnya ke Mesir dan Qurtubah saja gitu. Karena memang dalam beberapa sumber ya seperti yang ada dalam tafsir Mufassirun dan beberapa tarjamah beliau ya, beliau itu hidup berkembang di wilayah Cordoba. Kita tahu bahwa zaman dulu ya Cordoba itu adalah pusat peradaban, pusat keilmuan. Cordoba dan Mesir itu dua-duanya pusat keilmuan. Oleh karenanya ya, ketika masa Imam Qurtubi ya, beliau itu mencukupkan diri ya dengan banyak menggali ilmu dari para ulama di Qurtubah atau Cordoba ya, dan melakukan rihlah ilmiahnya hanya ke Mesir saja. Ya, karena dua-duanya pada saat itu menjadi pusat ilmu ya, maka tidak salah atau tidak menjadi sesuatu yang aib ya. Kenapa cuma dua wilayah saja, yang lain tidak? Ya, karena beliau ingin menggali memang dari dua negeri itu ya. Dan dikatakan beliau melakukan rihlah ke Mesir dan nanti kembali lagi ke Cordoba gitu ya. Beliau membesarkan karya-karyanya ya, beliau menelurkan karya-karyanya, juga beliau menyebarkan semua ilmunya ya di kampungnya sendiri. Dan itu bukan hal yang aib saya rasa bagi seorang ulama gitu ya, bagi seorang mufassir ya. Kalau memang di wilayahnya sudah sangat mumpuni ya untuk bisa menggali berbagai macam disiplin ilmu. Gitu ya.
Baik. Saya bahas dulu ya dari awal tentang siapa Imam Al-Qurtubi ya. Kalau kalian lihat di sini saya mengambil dari kitab Tafsir Mufassirun ya. Ketika kita mencari ya sosok atau profil daripada Imam Al-Qurtubi ya dengan kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu dari namanya saja sudah kelihatan ya bahwa laun tafsirnya, laun tafsirihi ya, corak daripada penafsirannya itu pasti tafsir fikih karena ahkamul Quran. Ya, beliau ingin mengumpulkan semua pendapat dan semua hukum-hukum yang ada kaitannya dengan ayat Quran dan menambahkannya dengan hal-hal yang bisa mendukung penafsiran. Di sini kita lihat ke dalam tafsir mufassirun ya, beliau digolongkannya kepada tafsirul fuqaha. Gitu ya. Jadi tafsir para ulama ahli fikih ya. Di antaranya yang pertama ya tafsirul fuqaha. Yang pertama ada ahkamul Quran ya, ahkamul Quran yang lain milik Al-Jassas. Kalau Al-Jassas ini madhabnya Hanafi. Kalau kalian pengen lihat kitab tafsir fikih ya, yang corak fikih dalam madhab Syafi'iyah, bisa melihat dalam kitabnya Ilki Al-Harasi. Imam Al-Harasi itu Syafi'iyah. Kalau pengen lihat ahkamul Quran dari madhab Imam Malik atau Maliki, itu bisa dari kitabnya yang pertama kitab Ibnul Arabi. Nah, ini Ibnu Arabi ya juga merupakan guru ideologis dari Imam Qurtubi ya. Beliau juga banyak merujuk ke pendapatnya Ibnul Arabi. Lalu di antara kitab tafsir lain ya, yaitu kitab tafsirnya Al-Qurtubi ya, madhabnya Malikiyah. Ya, ada juga madhab dari yang lain ya, madhab Syiah, yaitu ada kitab namanya Kanzul Irfan ya, dan Ats-Tsamrat Al-Yani'ah. Ini juga kitab tafsir dari Syiah tapi Zaidiyah. Tsamrat Al-Yani'ah, Syiahnya Zaidiyah. Ya, tafsir Al-Qurtubi kita lihat di sini. Ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran ya, beliau ini nama lengkap ya seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh makalah Abu Abdullah Muhammad ya bin Abi Bakar ya Al-Ansari Al-Khadraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Mufassir. Ya, beliau orang yang sangat zuhud ya, orang yang sangat mengamalkan segala macam ilmunya ya, orang yang sangat zuhud wara ya, pokoknya sangat menjaga adab-adab dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seluruh waktunya itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sangat ikhlas, ya, orang yang sangat soleh ya, sehingga beliau merasa ingin sekali menggunakan waktunya itu adalah untuk hal-hal yang bermanfaat. Oleh karenanya beliau mengarang sebuah kitab yang mana dengan harapan kitab tersebut bisa diambil manfaatnya oleh umat. Ya, dengan beliau meninggal, dengan beliau wafat, maka kontribusi beliau untuk agama Allah akan tetap ada. Ya, oleh karenanya beliau mengarang sebuah kitab Al-Musamma bi Jami' li Ahkamil Quran. Gitu ya. Di antara kitab-kitab karya beliau yang lain ya, di antaranya yang lainnya itu dalam bidang disiplin ilmu tasawuf ya, seperti Syarah Asmaul Husna. Ya, beliau mengarang tentang Syarah Asmaul Husna, kitab tentang Afdhalul Adhkar, tentang fadilah-fadilah zikir. Kemudian kitab tentang At-Tadhkirah bi Umuril Akhirah ya, kitab-kitab yang mengingatkan tentang perkara-perkara akhirat ya. Dari situ aja sudah kelihatan ya bahwa beliau itu orang yang sangat orientasinya kepada akhirat ya, tidak menginginkan sedikit pun dari apa yang beliau berikan kepada umat ini, tidak menginginkan kepangkatan, tidak menginginkan sebuah kedudukan, tidak menginginkan sebuah kedekatan dengan para pemimpin ya, para pemerintah ya. Beliau hanya ingin mengabdikan ya, khidmah dengan ilmunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara guru beliau ya, ada guru hadisnya beliau, ada Abu Abbas Al-Qurtubi ya. Kemudian ada lagi Abi Ali Hasan bin Muhammad Al-Bakri dan sebagainya. Ya. Dan kitab tafsirnya ini ya mendapat pujian ya dari para ulama, yang mendapat apresiasi yang sangat besar dari ulama
Ya, di antaranya Ibnu Farhun ya mengatakan bahwa tafsir ini adalah min ajali tafsir wa 'azamiha. Tafsir yang luar biasa besar sekali ya, besar, agung, dan banyak sekali di dalamnya itu asbata 'ardaha ahkam al-Qur'an wa istinbatil adillah. Ya, beliau itu banyak sekali mengungkapkan tentang hukum-hukum Quran ya sebagai pengganti daripada menyebutkan tentang kisah-kisah dan sejarah-sejarah yang tidak terlalu dibutuhkan dalam tafsiran. Ya, jadi beliau hanya menyebutkan sejarah atau kisah-kisah yang memang dibutuhkan saja, ya. Yang menyebutkan tentang hukum-hukum, kemudian beliau dalam kitab tafsirnya menyebutkan tentang qiraat, tentang iqra, tentang i'rab, tentang nasikh mansukh. Ya. Kemudian ya, dalam muqaddimahnya beliau sendiri menyatakan bahwa falamma kana kitabullah huwal kafil bi jam'i ulum asy-syar'i alladhi istaqalla bis sunnah wal fard. Ya, bahwa kitab Allah ya atau Al-Qur'an ya itu banyak banyak berisi ya, tentang semua ilmu-ilmu syar'i. Ya. Semua ilmu-ilmu syar'i. Sebentar ya. Jadi menurut beliau bahwa Al-Qur'an itu banyak memuat tentang ilmu-ilmu syar'i ya, yang kemudian alladzi istaqalla bisunnah wal fard ya. Yang kemudian dari ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an itu ya kemudian nanti mendapatkan penjelasan dari sunnah ya, dan kemudian banyak memuat tentang kewajiban-kewajiban ya. Kemudian ra'aitu an ashtaghil bihi mada umri. Beliau ingin menyibukkan ya umurnya ya, kemudian menghabiskan waktunya itu untuk apa? Untuk bi'an aktub fi ta'liqan wajiz ya, untuk menuliskan ta'liq atau keterangan-keterangan yang singkat ya, atau menaktan minat tafsir, yang mana ada kaitannya nanti dengan tafsir wal lughat dan bahasa, wal i'rab dan i'rab, wal qiraat dan qiraat, wal rad ala ahli az-zayghi wad dalalat. Ya, beliau itu ingin mencantumkan tentang bahasa, tentang i'rab, tentang qiraat, kemudian bantahan terhadap para orang-orang yang sesat ya, orang-orang yang sesat dalam pendapatnya. Wa ahadits katsirah syahadat lima nadhkuruhu min al-ahkam wa nuzul al-ayah. Ya, dan hadis-hadis ya yang menjadi syahid, menjadi landasan daripada hukum-hukum yang akan disebutkan. Ya, dan turunnya ayat. Jami'an baina ma'aniha, yang akan mencakup seluruh makna-makna ayatnya juga ya. Kemudian mubayyinan ma'aminal khalaf, dan beliau itu ingin menjelaskan ayat Quran juga ma'ashkala minha, yang masih muskil, yang masih belum jelas ya. Jadi ayat-ayat Quran atau lafaz-lafaz yang masih perlu penjelasan itu beliau ingin jelaskan dengan menggunakan aqwal salaf, pendapatnya para ahlu salaf dan ahlu khalaf, ulama salaf dan ulama khalaf. Nah, di sini makalah sebenarnya. Jadi sebenarnya saya minta gitu ya, pengennya kalau membuat makalah tentang kitab tafsir gitu ya, membahas di sistematikanya seperti kemarin saya katakan, di sistematika penulisan itu kalian paparkan. Jadi dibikin pointer gitu. Misalnya di antara sistematika penulisannya beliau menulis dengan tertib mushafi ya, dan ketika menafsirkan misalnya pertama beliau itu memaparkan aspek bahasa. Ya, di sini kan beliau jelas ya, beliau memaparkan aspek bahasa. Kasih contohnya, kalian ambil saja dari kitab tafsirnya, ini contoh aspek bahasa yang beliau paparkan. Misalnya dari beliau menafsirkan atau memberikan makna lafaz apa, gitu ya. Dari i'rabnya, ya, beliau memaparkan i'rab ya dalam tafsirnya, dikasih contohnya dalam ayat apa, misalnya. Qiraatnya, bagaimana beliau memaparkan qiraat, dikasih contoh juga. Ingin saya gitu sebenarnya ya. Kemudian kalau ada bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang sesat gitu ya, pendapat-pendapat yang sesat,
pendapat-pendapat yang kemudian banyak kesalahan di sana. Kalian dapatkan juga misalnya bantahan beliau terhadap Mu'tazilah misalnya. Ada di ayat yang mana diambil sedikit saja. Kemudian ahadits katsirah. Ya, beliau memaparkan hadis ya yang menjadi syahid, menjadi landasan dalam sebuah pendapat. Itu dikasih juga ya. Dikasih misalnya mencantumkan hadis ya yang menjadi landasan hukum poinnya. Kemudian dikasih contoh ayatnya seperti tadi misalnya ayat tentang uhilla lakum ya. Kemudian apalagi beliau mencantumkan pendapat daripada ulama salaf dan ulama khalaf gitu ya. Dan beliau itu mengatakan ya syarti fi hadzal kitab ya, mensyaratkan dalam kitabnya itu idhafatul aqwa ila qailiha ya, jadi menyandarkan pendapat terhadap siapa yang mengatakan itu. Jadi misalnya ada pendapat, beliau cantumkan yang apa namanya yang menyatakan pendapat itu siapa. Jadi nggak serta-merta beliau itu mencantumkan pendapatnya saja tanpa menisbatkan siapa yang punya qaulnya. Ya, karena di antara satu keberkahan ilmu, min barakatil ilm, di antara keberkahan ilmu itu adalah ketika kita menyandarkan pendapat atau menisbatkan pendapat kepada siapa yang mengatakannya. Jadi tidak kemudian kita itu menjadi orang yang hebat, ya, tapi kemudian kita lupa ketika menyatakan sebuah pendapat atau melontarkan sebuah qaul gitu ya. Kita tidak mengembalikan lagi kepada siapa yang punyanya. Ya, padahal di antara keberkahan ilmu itu adalah kita menyandarkannya kepada siapa yang memiliki pemilik daripada qaul tersebut. Ya, beliau tidak kemudian merasa bahwa oh saya paparkan saja gitu ya, kemudian supaya orang-orang bisa menganggap bahwa itu pendapat saya begitu. Tidak. Ya, beliau menampilkan sebuah akhlak ya, sebuah adab dari ilmu ya, adab dalam ta'alim dan muta'alim itu ya, ketika menyandarkan idhafatul aqwa ila qailiha dan menyandarkan hadis wal ahadits ila musannifiha. Ya, beliau menyatakan itu ya, hadis dengan siapa musannifnya dan sebagainya. Ya. Baik. Itu diantara hal-hal yang ada dalam kitab tafsir beliau. Ya. Kemudian ada apa lagi dalam kitab tafsir beliau? Ya, kita lihat di sini. Ketika beliau ya memaparkan sebuah ayat, biasanya beliau itu membaginya dengan beberapa masail gitu. Ya. Ini diantara karakteristiknya beliau ya. Antara sistematikanya, kalian bisa nanti bikin pointer menjadikan pembahasan atas beberapa masalah gitu ya. Bisa kalian lihat misalnya dalam surah Al-Fatihah ya. Model tafsirnya tuh begini. Ketika menafsirkan misalnya tentang tafsir surat Al-Fatihah ya, tafsir surat Al-Fatihah. Beliau itu yang pertama adalah sini ya. Tafsir surat Al-Fatihah ya. Bentar ya. Kalau loading ini. Baik, kita lihat di sini contohnya surat Al-Fatihah yang gampang. Ya. Al-kalam fil basmalah wa fiha 27 masalah. Jadi di antara ciri khasnya begitu. Beliau itu ketika menafsirkan ayat itu menuliskan judulnya ya dengan membaginya terhadap beberapa masalah. Makanya tadi katanya di antara pendapat Pak Quraisy itu ya, maka di antara keistimewaan kitab ini itu menjadi sebuah benih dari adanya tafsir maudhu'i karena beliau membaginya dengan beberapa part gitu ya di sini. Dia mengatakan dalam permasalahan basmalah ada 27 masalah. Dibagi tuh pembahasannya. Tentang bismillahirrahmanirrahim ya, kemudian dan panjang sekali ya, bisa kalian lihat di sini. Pembahasannya panjang sekali. Itu masalah yang pertama. Ya. Kemudian ini masih membahas tentang basmalah. Ya.
Kemudian di sini di surah Al-Fatihah ya, beliau menyebutkan bihaulillah wa qarami wa fiha arba'ah abwab. Al-babul ula. Jadi beliau membaginya satu surat itu bisa terdiri atas beberapa masalah, beberapa bab, beberapa bagian ya. Mungkin juga dengan maksud untuk memudahkan kita ya ketika ingin memahami ya sebuah surat atau sebuah ayat. Al-babul awal masalahnya ya fi fadailiha wa asmaiha wa fi sab'u masail. Nah, beliau membagi ya dalam pembahasan tentang fadail suratnya ini terhadap 7 masalah. Nih, al-ula ini masalah yang pertama yang seperti ini. Ya, yang berkaitan tentang fadilah suratul Fatihah. Ya. Ini panjang beliau paparkan lagi ya. Kemudian ini ada yang ats-tsalits, yang ketiga ya. Dan sebagainya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi beliau membaginya masalah. Kemudian yang babus tsani ya, bagian yang kedua yang berkaitan tentang nuzuliha, bagaimana tentang turunnya dan hukum-hukumnya dan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Fatihah. Itu ada 20 masalah ya, beliau paparkan lagi. Itu pembahasan tentang Al-Fatihah saja ya. Jadi di antara ciri khasnya seperti itu. Atau bisa kita lihat dalam surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran, surah Al-Baqarah ya. Di sini beliau menyebutkan setiap pembahasan tentang awal surat itu dengan mengatakan lafaznya lebih haulillahi wa qaramihi ila rabbasiwahu wa awwalu mabdu'i bihi ya. Kemudian al-kalam fi nuzuliha wa fadliha wa ma jaa fiha ya. Beliau memaparkan tentang sebab turunnya surat tersebut apa ya, keutamaan surat tersebut apa ya. Beliau jadi memaparkan dulu tentang keutamaan-keutamaan suratnya kalau memang ada keutamaan-keutamaan ya. Itu loading sekali ini ya. Kemudian di ayat misalnya ayat pertama sampai ayat kedua ya, menerangkan tentang aqwal al-waridah fil hurufil muqatta'ah, tentang pendapat-pendapat yang terkait dengan huruf muqatta'ah, apa maknanya ya. Beliau memaparkan semua pendapat di sini. Ikhtalafa ahlu ta'wil fil hurufil ladzi fi awailis suwar ya. Seperti misalnya beliau paparkan qala Amir Asy-Sya'bi, kemudian Sufyan Ats-Tsauri wa jama'atun minal muhadditsin ya, bahwa huruf muqatta'ah itu maknanya adalah sirullah fil Qur'an. Ya, beliau memaparkan di sini ya qaul-qaul dari ulama ahlus salaf, ulama salaf dan ulama khalaf. Baik. Itu ya. Itu saya kira untuk contoh-contoh dalam hukum misalnya seperti tadi ya. Seperti tadi pendapat yang dipaparkan makalah ya. Beliau memaparkan pendapat ahli fikih ya, dari mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, tapi tetap beliau berusaha untuk insaf ya, berusaha untuk adil ya terhadap beberapa pendapat itu ya, dan tidak memenangkan atau fanatik terhadap mazhabnya, sehingga beliau menampilkan sebuah adab ya, sebuah akhlak seorang ulama ya, seorang ahli ilmu itu untuk memang benar-benar objektif gitu ya, objektif terhadap apa yang memang beliau paparkan ya. Kemudian tadi sebentar saya ingin paparkan sedikit walladzi yaqra'u fi hadha tafsir. Ini kata Imam Adz-Dzahabi bahwa siapa orang yang baca tafsir ini gitu. Al-Qurtubi, bahwa Qurtubi itu qad waffa bima syarata ala nafsihi fi hadha tafsir. Beliau itu sudah memenuhi syarat-syarat yang memang beliau syaratkan untuk sebuah tafsirnya. Ketika beliau memaparkan bahwa saya itu ketika pengen bikin tafsir, pengen tuh begini ya kan, tadi yang saya paparkan ya. Syaratnya harus begini, tafsir yang baik itu begini. Maka beliau memenuhi semua syarat-syarat itu. Ya, maka dalam kitab tafsirnya itu juga fahuwa yu'ridu li dzikri asbabun nuzul. Dia memaparkan asbabun nuzulnya, qiraatnya ya, i'rabnya. Nah, ini pemakalah kalau ada perkataan yang seperti ini, misalnya beliau memaparkan tentang asbabun nuzul, itu masuk di sematika. Di sematikanya tulis ya, menjelaskan tentang asbabun nuzul atau memaparkan tentang asbabun nuzul. Kasih contohnya. Yang kedua, misalnya poin kedua, memaparkan qiraat-qiraat. Dikasih contohnya, i'rabnya, kemudian wa yubayyin al-gharib min alfadzil Qur'an. Beliau kemudian poin selanjutnya, poin keempat misalnya, menjelaskan ya hal-hal yang gharib atau asing dalam lafal Al-Qur'an. Nah, itu dikasih contoh.
Itu bagian dari sistematika penulisan. Supaya teman-teman tahu ketika pengen membahas tentang sebuah kitab tafsir, bisa merujuk makalah kalian dan lihat apa sebenarnya yang ada dalam kitab tafsirnya ketika sudah disusun dalam sistematika gitu ya. Kemudian ويحتكم كثيرا للغة. Ya, beliau juga mempelajari tentang lugha. ويكثر من الاستشهاد بأشعار العرب. Beliau juga banyak memaparkan tentang syair-syair Arab, ya, menggunakan syahid-syahid dari syair Arab, ya, wayaruddu al-Mu'tazilah, ya, dan juga membantah pendapat daripada kaum Mu'tazilah dan Qadiriyah dan Rawafid dan orang-orang falasifah, orang-orang filsafat, wa ghulatul mutawassifah, orang-orang yang gulu dalam bertasawuf, ya. Baik. Itu di antara karakteristik dan sistematika yang kemudian terdapat dalam kitab tafsir ini, ya. Di sini Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan bahwa insaful Qurtubi wa adami ta'assubihi. Beliau itu sangat insaf, yang tidak sama sekali fanatik, ya. Wa khairu ma fir rajul, ya. Dan di antara satu kebaikan yang ada dalam diri seseorang itu adalah annahu la yata'assabu li madhhabihil maliki, bahwa ia tidak sama sekali fanatik dalam mazhabnya Malikiyah. Nah, itu kebaikan seseorang, ya. Maka tidak kita katakan talfik, tidak. Bal yamshi ma'ad dalil, tapi beliau itu tetap berjalan bersama dalil. Kalau ada dalil, maka dalil yang beliau pegang. Hatta yasila ila ma yara annahu shawab. Sampai dia tiba atau sampai dia yakin bahwa mana yang paling benar di antara pendapat-pendapat itu. Gitu ya. Tadi dia contohnya sudah dipaparkan oleh makalah, ya. Baik. Kalau di sini misalnya ketika pendapat la junaha alaikum in talaqtumun nisa, bahwa orang yang sudah mentalak istri-istrinya yang belum disentuh, ya, maka boleh dikasih mut'ah. Mut'ah itu adalah nafkah gitu ya, gantian dari karena ia sudah menceraikannya gitu, dikasih hadiah gitu, dikasih nafkah itu. Maka dalam hal ini, dalam mut'ah itu, hukum mut'ah itu apa? Apakah wajib diberikan? Ya, maka di sini beliau mengatakan fa yadhkuru man yaqulu biwujubiha. Ada yang mengatakan bahwa memberikan mut'ah kepada istri yang sudah dicerai itu adalah wajib. Ada yang mengatakan bahwa yadhkuru man yaqulu binadbiha. Ada yang mengatakan bahwa memberikan mut'ah itu adalah sesuatu yang sunnah. Adab saja. Ya, wa yu'addu fi dhamnil qailin bin nadbi malikan, bahwa dalam mazhab Maliki itu hukumnya sunnah, ya. Tapi beliau tetap memaparkan summa yaqul, ya, beliau memaparkan bahwa kalau pendapat yang mengatakan wujub, tamassaka ahlul qaulil awal, pendapat yang mengatakan wajib itu, ya, itu apa landasannya? Bimuqtadal amr, karena di sini ada perintah, gitu ya. Akan tapi tamassaka ahlul qauli tsani, pendapat yang kedua itu berpegang terhadap ayat haqqan 'alal muhsinin, gitu ya. Hak bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, yang suka berbuat baik, maka dia akan memberikan mut'ah itu kepada istrinya, gitu ya. Oleh karenanya tidak wajib, wala kanat wajibal atlaqaha 'alal khalqi ajma'in. Kalau wajib, maka pasti semua orang sudah diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada istri yang sudah diceraikan, gitu ya. Tapi beliau memberikan pendapat yang sahih, pendapat yang lebih afdal. Wal qaulul awal, maka pendapat yang mengatakan wajib itu aula, lebih utama. Kenapa? Li'anna umumatil amri bil imtina, gitu ya. Kalau ada suatu perintah, ya, maka perintah yang lainnya itu keumuman dari perintah tadi, ya. Umumatil amri, perintah tadi itu mencakup terhadap imtina, ya, memberikan kesenangan kepada istri yang sudah diceraikannya. Mati'uhunna, gitu ya. Mati'uhunna. Ya, sampai yang berikutnya lagi, wa idhafatul imta' ilaihim bilam tamlik, dan imta' di sini, ya, diikuti dengan lam tamlik, ya. Biqauli ta'ala walil mutallaqat, dan orang-orang yang diceraikan itu berhak mendapatkan mata', ya, mata' atau mut'ah, diberikan nafkah.
ya. Maka dengan adanya lam di sini lil mutallaqat, lamnya itu menyatakan sebuah kepemilikan. Maka wajib bagi seorang suami ya untuk wajib memberikan nafkah ya daripada hukum sunnahnya ya, azhar fil wujub min huwa fin nadab. Maka lebih jelas menunjukkan bahwa memberikan mut'ah itu wajib dibandingkan sunnahnya. Ya, baik. Itu teman-teman ya untuk penjelasan tentang tafsir Qurtubi. Jadi kalau kalian ingin merujuk tentang kitab tafsir yang isinya banyak tentang hukum, maka kalian bisa merujuk pada kitab tafsir Al-Qurtubi di antaranya. Banyak kitab tafsir yang lain, tapi di antara kitab tafsir yang coraknya fikih, yang jelas, yang banyak menjadikan rujukan, yang kemudian insaf, yang kemudian moderat gitu ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak fanatik terhadap beberapa pendapat, maka tafsir Qurtubi bisa dijadikan sebuah rujukan. Tapi kalau ingin misalnya mengkombinasi pendapat dari kitab tafsirnya Hanafi, Maliki, boleh kalian ambil dari Hanafi misalnya Al-Jassas, dari Maliki misalnya Al-Qurtubi, atau dari Syafi'iyah Al-Harosi. Nah itu ya, diantara kitab-kitab tafsir yang bercorak fikih ya. Kalau kalian ingin membuat kajian gitu ya, tafsir Qurtubi ini sangat enak untuk dijadikan sebuah bahan kajian ya, karena diskusinya banyak ya. Beliau memaparkan pendapat dan memberikan sebuah banding. Baik, saya kira itu untuk hari ini teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi ada yang belum sempurna jawabannya untuk makalah ya. Saya kira tadi beberapa catatannya ya. Dalam sistematika ditambahkan beliau sistematikanya gimana, memaparkan apa saja, memaparkan ini dan contohnya ya. Contohnya itu masukkan di sistematikanya itu. Baik, visual. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Minggu depan apa? Minggu depan? Untuk minggu depan tafsir Al-Azim karya Ibnu Katsir, Bu. Oke, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir nama masyhur ini, sudah masyhur. Ya, saya harap minggu depan gitu ya. Ketika memaparkan sistematika, paparkan juga dikasih poin-poin gitu. Dalam kitab beliau itu ada apa saja isinya. Ya. Misalnya beliau memaparkan asbabun nuzul, tapi memang betul-betul ada rujukannya ya. Iya, untuk UTS saya mengingatkan lagi untuk UTS kalian bikin rangkuman periodisasi ya, jangan dibikin narasi, dibikin tabel atau dibikin apa terserah kalian mau bikin PPT apa gitu ya, atau dibikin pakai bagan apa gitu ya, terserah. Yang penting bentuknya adalah kalian membuatnya secara sistematis ya, dimulai dari yang sudah kita bahas. Kalian bahas misalnya ini di masa apa, ini di masa apa, abad berapa gitu ya. Itu saja. Ya, saya nggak minta banyak-banyak. Yang penting contoh atau perwakilan misalnya dari tahun ini, ya, dari makalah yang sudah dibahas saja. Jangan cari yang di luar makalah ya. Yang sudah dibahas dari awal sampai hari ini. Al-Qurtubi itu di abad ke-6, ya, abad ke-6 sampai ke-7. Tuh, perwakilan tiap abadnya, nama kitab tafsirnya, kemudian pengarangnya, kemudian kalian sebutkan sedikit beliau hidupnya di kota mana, melakukan rihlah kemana, cukup gitu ya. Kalau ada guru atau murid yang terkenal boleh disebutkan, tapi kalau nggak terkenal ya nggak usah. Yang cukup menonjol di antara guru dan muridnya itu ya. Kemudian kitab tafsirnya kalian tampilkan misalnya terdiri dari berapa jilid, yang terakhir misalnya, kemudian coraknya apa, metodenya apa, sumber penafsiran dari mana, itu boleh ya, seperti itu. Oke, saya kasih waktu mungkin untuk mengerjakan UTS-nya sampai awal April ya. Awal April sudah kumpul semuanya ya, disatukan dalam satu folder ya, boleh di drive dan sebagainya. Oke, teman-teman ada lagi? Cukup? Saya kira cukup, waktunya sudah habis. Cukup ya? Baik, terima kasih semua teman-teman atas perhatiannya, atas diskusinya yang hidup ya. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman yang lain bisa lebih banyak lagi berpartisipasi dan memberikan misalnya kalau ada masukan, kalau ada tambahan boleh yang punya maklumat lebih gitu ya, yang punya
informasi yang belum dipaparkan oleh pemakalah boleh sampaikan. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu